Hai guys, terima kasih ya sudah mampir di channel YouTube Kalong Digital. Buat kamu yang baru mampir dan belum subscribe, ditekan dulu yuk tombol subscribe dan loncengnya, biar kamu gak ketinggalan video-video terbaru dari kita ya, tentang video pedesaan dan alam sekitar yang ada di Kuningan, Jawa Barat guys. Daripada penasaran, langsung aja yuk tonton videonya. Selamat menyaksikan ya guys. Wilujeng Sumping di Desa Kedung Arum, desa yang sering kita dengar sebagai desa diskotik, yang artinya di sisi kota Sautik. Sejarah Desa Kedung Arum. Nama Desa Kedung Arum sekarang tidaklah mungkin asing lagi dikenal oleh warga Kuningan. Desa yang berpenduduk sekitar 2.856 jiwa itu beberapa kali pernah mendapatkan penghargaan sebagai desa teladan. Tak heran jika hampir seluruh warga Kuningan pasti mengenal nama desa ini. Desa yang berlokasi di wilayah utara Kecamatan Kuningan ini rupanya tidak pernah lelah dalam mengupayakan pembangunan. Berbagai fakta yang ada membuktikan bahwa pemerintah desa tersebut dalam membangun di berbagai bidang. Baik sumber daya manusia, infrastruktur, maupun pembangunan ekonomi dan pendidikan. Dalam bidang infrastruktur misalnya bisa dilihat bahwa hampir di setiap gang-gang yang menghubungkan antar kampung, bahkan sampai ke pesawahan dan pemakaman, semuanya dibangun dengan sangat kokoh. Selain itu, sisi keindahan Desa Kedung Arum juga terletak pada berdirinya kantor balai desa yang cukup indah. Demikian juga dengan masjid desa yang merupakan sarana umum untuk beribadah. Dalam hal ekonomi, pemerintah Desa Kedung Arum juga sangat peduli terhadap masyarakat ekonomi kelas bawah. Terbentuknya sebuah lembaga keuangan ekonomi mikro adalah salah satu buktinya. Dengan terbentuknya lembaga ekonomi tersebut, pemerintah desa berharap warga Kedung Arum tidak lagi terjerat oleh para rentenir yang sekarang banyak berkeliaran. Sementara itu, soal pembangunan dalam bidang pendidikan untuk Desa Kedung Arum kita patut mengangkat jempol. Program pendidikan anak usia dini, PAUD misalnya, bisa dikatakan sangat berhasil. Buktinya, orang tua yang berminat menitipkan anaknya di PAUD Kedung Arum untuk belajar, ternyata bukan hanya berasal dari Kedung Arum saja. Dari desa tetangga banyak juga yang tertarik dan menyekolahkan anaknya di sini. Hal ini juga merupakan salah satu bukti keseriusan pemerintah desa dalam membangun masyarakat desa. Itulah sekelumit fakta yang ada tentang Desa Kedung Arum sekarang. Lalu bagaimana dengan Desa Kedung Arum di masa lalu? Sejarah berdirinya, serta mitos yang berkembang di masyarakat? Tentu saja Desa Kedung Arum juga punya cerita tentang asal-usulnya. 1. Sejarah berdirinya Desa Kedung Arum. Berdasarkan catatan sejarah, Desa Kedung Arum berdiri pada tanggal 1 April tahun 1816 Masehi. Sebelumnya, Kedung Arum hanya merupakan salah satu nama kampung yang menginduk kepada pemerintahan Desa Ciporang. Selain Kedung Arum, Desa Padarek juga dulunya merupakan satu wilayah dengan Desa Ciporang. Namun, karena suhu politik waktu itu, di mana pemerintahan Hindia Belanda terus aktif dalam politik adu dombanya, terjadilah perselisihan antara warga kampung Kedung Arum dengan warga desa induknya Ciporang. Perselisihan itu terus berkembang hingga mengarah kepada kontak fisik. Menyadari hal itu, para tokoh kampung Kedung Arum segera mengadakan rempugan atau musyawarah. Hasilnya adalah sebuah tuntutan agar kampung Kedung Arum diberi keleluasan dalam mengatur pemerintahan sendiri, atau menjadi desa mandiri yang terpisah dari pemerintahan Desa Ciporang. Lalu dibuatlah sebuah permohonan yang kemudian diajukan kepada lembaga pemerintahan yang berada di tingkat atas. Ternyata usulan dikabulkan.
Maka terhitung sejak tanggal 1 April tahun 1816 berdirilah Desa Kedungarum secara resmi. Adapun dengan asal-muasal nama Kedungarum sendiri, dikatakan bahwa dulunya bernama Kedung Kawung. Terlepas adanya bukti sejarahnya atau tidak, konon dulunya di tempat ini terdapat sebuah mata air yang berasal dari pohon kawung. Mata air tersebut mengeluarkan bau yang sangat harum. Maka sejak saat itu, nama Kedung Kawung diganti dengan Kedungarum, yang artinya sebuah kubangan yang wangi. Sayangnya, sekarang kubangan tersebut sudah tidak wangi lagi. Mengenai struktur pemerintahan, semenjak berdirinya di Desa Kedungarum pernah dipimpin oleh beberapa kepala desa atau kuwu, yang dibantu oleh ngabihi atau kaur umum, juru tulis atau sekdes, raksa bumi atau kaur ekbang, ketip atau kaur kesra, dan lulugu, kepala kampung. Adapun para kuwu yang pernah memerintah Desa Kedungarum dari semenjak berdirinya sampai sekarang antara lain: 1. Kuwu Buyut Jambet disebut pula dengan julukan Bapak Kuwu Letik. Masa jabatannya tanggal 1 April tahun 1816 sampai dengan tanggal 5 Juni tahun 1839. 2. Kuwu Nasijan, masa jabatannya tanggal 6 Juni tahun 1839 sampai dengan tanggal 15 Maret tahun 1876. 3. Kuwu Dongkol, masa jabatannya tanggal 15 Maret tahun 1876 sampai dengan tanggal 8 Mei tahun 1884. 4. Kuwu Sastrawinata, masa jabatannya tanggal 8 Mei tahun 1884 sampai dengan tanggal 18 Desember tahun 1929. 5. Kuwu Alwi, masa jabatannya tanggal 19 Desember tahun 1929 sampai dengan tanggal 1 April tahun 1967. 6. Kuwu Umar, masa jabatannya tanggal 10 Oktober tahun 1967 sampai dengan tahun 1929. 7. Kuwu Sukanta Sasmita, masa jabatannya tanggal 28 Desember tahun 1929 sampai dengan tahun 1967. 8. Kuwu Karsan, masa jabatannya tahun 1967 sampai tahun 1977. 9. Kuwu Tatang, masa jabatannya tahun 1977 sampai tahun 1993. 10. Penjabat Kepala Desa Sementara Gumelar, masa jabatannya tahun 1993 sampai tahun 1995. 11. Penjabat Kepala Desa Sementara Suwita Atmaja, masa jabatannya tahun 1995 sampai tahun 1998. 12. Kuwu Aksan, masa jabatnya tahun 1998 sampai tahun 2006. 13. Penjabat Kepala Desa Sementara Sahabudin, masa jabatannya tahun 2006 sampai tahun 2007. 14. Kuwu Sarip Hidayat, masa jabatannya tahun 2007 sampai tahun 2013. 15. Penjabat Kepala Desa Sementara Sahabudin, masa jabatan tahun 2013. 16. Kuwu Sarip Hidayat, masa jabatan tahun 2014 sampai tahun 2019. 17. Penjabat Kepala Desa Sementara Endariah SE, masa jabatan 2019. 18.
Kuwu Sarip Hidayat masa jabatan tahun 2020 sampai tahun 2025. Profil Desa Kedungarum merupakan salah satu dari 6 desa di wilayah Kecamatan Kuningan yang terletak 4,5 km ke arah utara dari pemerintah daerah Kabupaten Kuningan. Desa Kedungarum mempunyai luas wilayah seluas 126,7 hektar. Adapun batas-batas wilayah Desa Kedungarum. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Gerba dan Desa Padarek. Sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Ciporang. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Ancaran. Sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Ciporang dan Desa Kasturi. Iklim Desa Kedungarum. Sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Kedungarum, Kecamatan Kuningan. Desa Kedungarum terdiri dari 4 dusun diantaranya. Dusun Cikedung, Dusun Jatimulya, Dusun Cikawung, Dusun Cikole. Dengan jumlah penduduk 2.866 jiwa atau 881 kakak, dengan perincian laki-laki 1.423 orang, perempuan 1.443 orang dan kepala keluarga 881. Prasarana dan sarana desa. Pembangunan masyarakat desa diharapkan bersumber pada diri sendiri atau kemandirian. Dan perkembangan pembangunan harus berdampak pada perubahan sosial ekonomi dan budaya yang seimbang, agar dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa menjadi lebih baik. Prasarana kesehatan. Posyandu 3 unit. Lansia, tidak ada. Posbindu, tidak ada. Poskesdes 1 unit. Bidan desa 1 orang. Prasarana pendidikan. Taman kanak-kanak atau TK 3 unit. SD atau MI 2 unit. SLTP atau MTS, tidak ada. SLTA atau madrasah, tidak ada. TPA atau TPQ 2 unit. Prasarana umum lainnya. Tempat ibadah 16 unit. Lapangan olahraga 3 unit. Gedung serbaguna 1 unit. Pembagian wilayah desa. Luas wilayah Desa Kedungarum dengan luas wilayah 131,284 hektar. Desa Kedungarum terdiri dari 4 dusun yaitu Dusun Cikedung, Dusun Jatimulya, Dusun Cikawung dan Dusun Cikole. Perangkat desa menurut jenis jabatannya di Desa Kedungarum terdiri dari 1 kepala desa, 1 sekretaris desa, kaur keuangan, kaur tata usaha dan umum, kaur perencanaan, kasih pelayanan, kasih pemerintahan, kasih kesejahteraan dan 2 kepala dusun. Desa Kedungarum terdiri dari 5 rukun warga, RW, dan 16 rukun tetangga, RT. Susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan Desa Kedungarum. Kepala Desa, Sarip Hidayat. Sekretaris Desa, Henry Supriyadi. Kepala Seksi Pemerintahan, Tanto S. Kepala Seksi Kesejahteraan, Edi. Kepala Seksi Pelayanan, Ade Sulaiman. Kaur Tata Usaha dan Umum, Endin Samsudin. Kaur Keuangan, Asri. Kaur Perencanaan, Rini. Kadus 1, Ade Iskandar. Kadus 2, Ajat Sudrajat. Visi. Visi adalah suatu gambaran tentang perencanaan keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan visi Desa Kedungarum ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa Kedungarum seperti pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama,
lembaga masyarakat desa dan masyarakat desa pada umumnya. Moto Desa Kedung Arum, Masyarakat Bagja Tur Sejahtera. Visi desa terwujudnya kebahagiaan masyarakat baik lahir dan batin dalam mencapai kesejahteraan. Melalui visi ini diharapkan masyarakat menemukan gambaran kondisi masa depan yang lebih baik dan merupakan potret keadaan yang ingin dicapai, dibanding dengan kondisi yang ada saat ini. Melalui rumusan visi ini diharapkan mampu memberikan arah perubahan masyarakat pada keadaan yang lebih baik. Menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mengendalikan dan mengontrol perubahan-perubahan yang akan terjadi. Mendorong masyarakat untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik, menumbuhkan kompetisi sehat pada anggota masyarakat, menciptakan daya dorong untuk perubahan serta mempersatukan anggota masyarakat. Misi. Misi merupakan turunan atau penjabaran dari visi yang akan menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi. Dengan kata lain, misi merupakan penjabaran lebih operatif dari visi. Penjabaran dari visi ini diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan situasi dan kondisi lingkungan di masa yang akan datang. Dari usaha-usaha mencapai visi desa selama masa jabatan kepala desa. Untuk meraih visi desa seperti yang sudah dijabarkan di atas. Dengan mempertimbangkan aspek masalah dan potensi yang ada di desa yang berdasarkan potret desa. Kalender musim dan kelembagaan desa. Demikian yang bisa saya sampaikan sesuai informasi yang saya dapatkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyebutan dan yang lainnya. Terima kasih.